Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya sudah paham tentang materi persamaan kuadrat ya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya pada 3.2, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, dalam melengkapi kuadrat sempurna pada persamaan kuadrat ini ada 5 langkah. Yang pertama, ubahlah persamaan kuadrat menjadi bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana koefisien dari AX kuadrat itu sama dengan 1. Langkah kedua, pindahkan konstanta atau C ke ruas bagian kanan. Langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan B/2 kuadrat. Langkah keempat, ruas sebelah kiri kita faktorkan menjadi X plus B/2 kuadrat. Dan yang terakhir, diselesaikan. Oke, untuk dapat memahami materi ini, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan papan tulis yang ada di depan. Contoh soal yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Masih ingat ya, langkah pertama yaitu ubahlah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dari X kuadrat sudah 1, berarti langkah pertama sudah memenuhi. Oke, kemudian langkah kedua, pindahkan konstanta ke ruas bagian kanan. Maka X kuadrat ditambah 5X sama dengan, karena positif 6 ketika dipindahkan jadi negatif 6. Langkah kedua sudah memenuhi ya. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan B/2 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 5X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5/2 kuadrat. Langkah ketiga sudah memenuhi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat, ruas bagian kiri kita faktorkan menjadi X plus B/2 kuadrat. Maka X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 plus 5/2 kuadrat. Kemudian diselesaikan. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25 per 2 kuadrat jadi 4. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan, nah, ruas bagian kanan, karena di sini penyebutnya 4, kita jadikan atau kita samakan penyebutnya, yaitu 4. Maka negatif 6 dikali 4, negatif 24, ditambah 25. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25, jadi 1/4. Kemudian X plus 5/2 sama dengan, nah, pangkatnya kita pindahkan ke ruas bagian kanan. Jadi plus minus
akar dari 1/4. Kemudian baru X ditambah 5/2 sama dengan, kita positif dulu ya, akar dari 1/4. Di sini kita ulang lagi ya, X plus 5/2 sama dengan akar dari 1/4. Nah, X plus 5/2 akar dari 1 ya, akar dari 4 2. Maka X sama dengan setengah. Nah, 5/2 kita pindahkan ruas bagian kanan, jadi negatif 5/2. Maka X sama dengan, karena penyebutnya sudah sama 2, maka langsung dijumlahkan. 1 dikurangi 5 berarti negatif 4/2. Maka X sama dengan negatif 2. Ini untuk X pertama. X kedua, maka X ditambah 5/2 sama dengan negatif akar 1/4. Kemudian X plus 5/2 sama dengan negatif akar 1 akar 4 2. Maka X sama dengan negatif 1/2. Kemudian 5/2 kita pindahkan jadi negatif 5/2. Kemudian kita jumlahkan, maka X negatif 1 negatif 5 negatif 6/2, maka sama dengan negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Sampai sini sudah selesai? Belum, karena kita mencari himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian adalah pakai kurung kurawal ya. Kita biasakan memasukkan angka yang terkecil. Negatif 3, negatif 2. Berarti angka yang terkecilnya negatif 3, negatif 2. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sama ya. Langkah pertama, ubahlah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat, koefisien dari x kuadrat itu harus sama dengan 1. Nah, di sini ternyata belum 1. Ya. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Caranya kita ubah dengan cara dibagi. Karena di sini 2, maka kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi x kuadrat ditambah 6 dibagi 2, 3. 3x ditambah 4 dibagi 2, jadi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini koefisien dari x kuadratnya sudah 1, berarti sudah memenuhi langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, pindahkan konstanta ke ruas bagian kanan. Maka x kuadrat ditambah 3x sama dengan negatif 2. Sudah memenuhi ya. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan b/2 kuadrat. Kita ambil b/2 nya itu adalah persamaan yang kedua. Maka x kuadrat ditambah 3x ditambah
B-nya adalah 3. Jadi 3 per 2 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah 3 per 2 kuadrat. Langkah keempat, ruas bagian kiri kita faktorkan dengan X plus B per 2 kuadrat. Maka X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah 3 kuadrat 9 per 4 2 kuadrat berarti 4. Maka X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan, kita ubah dulu penyebutnya menjadi 4. Maka negatif 8 ditambah 9. Maka X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. X plus 3 per 2 sama dengan, nah kuadrat di sini kita pindahkan jadi plus minus akar 1 per 4. Baru X plus 3 per 2 sama dengan plus minus akar 1 akar 4 2. X yang pertama yaitu kita ambil positif ya, X plus 3 per 2 sama dengan setengah. Nah kemudian X sama dengan setengah. 3 per 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 3 per 2. Maka X sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan. 1 dikurangi 3 jadi negatif 2 per 2. Maka X sama dengan negatif 1 untuk X yang pertama. X yang kedua, maka X plus 3 per 2 sama dengan negatif setengah. Maka X sama dengan negatif setengah. 3 per 2 kita pindahkan jadi negatif 3 per 2. X sama dengan, penyebutnya sudah sama juga, negatif 1, negatif 3, negatif 4 per 2. Maka X sama dengan negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya harus ada kurung kurawal. Nah, perlu diingat kita memasukkan angkanya yang terkecil, negatif 2, negatif 1, berarti negatif 2 dulu, kemudian baru negatif 1. Selesai. Gimana? Untuk matematika gampang bukan? Ya. Jadi matematika bersama Kang Idi asik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya yaitu soal latihan. Oke, baiklah kita ke soal. Yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Jika kalian sudah memahami materi kali ini, tentunya kalian dapat mengerjakan soal yang saya berikan. Dan bila kalian sudah mengetahui jawabannya, ketik jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Salam Kang Idi, bersama matematika asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.